Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Hamba Allah, muslimin, muslimat, jamaah salat subuh, syiar, mahabbah dan juga muhibbah subuh yang mulia, puji senantiasa pada Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan kita keistiqamahan, konsistensi di dalam bersikap, bertindak, dan juga istiqamah di dalam beribadah sesuai dengan rutinitas, aktivitas, dan agenda yang semua kita mendapatkan jadwal kesibukan ibadah. Jadi kita sangat merasa bahagia jika kesibukan kita itu adalah kesibukan dalam hal ibadah, dengan tidak mengesampingkan rutinitas kita di luar daripada kegiatan ibadah yang mahdah, baik itu dalam ranah kedinasan atau dalam ranah mencari nafkah. Tapi ibadah mahdah seperti salat yang kita lakukan ini tidak boleh terganggu dengan jadwal yang lain. Kadang-kadang kita menerobos dan juga merambah, memperluas jadwal ibadah, jadwal kegiatan lain sampai terkena, tersita, terkuras jadwal ibadah. Tapi seyogianya kegiatan yang lain bolehlah terkuras dengan kegiatan ibadah, karena bagaimanapun juga kalau kita pahami, kita lihat, kita simak, kita dengar, kita tadabburkan, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih bagus bagimu dan lebih kekal. Kalau dalam hal dunia tidak disebutkan khairun dan tidak disebutkan wa abqa, hanya kita disuruh cari dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka. Carilah, gapailah, raihlah olehmu tentang akhirat, tapi jangan lupa dunia. Untuk dunia hanya sekedar jangan lupa. Baik tua buh, mina urun jak kude ya blau breuhคืน oh ni ya blau breuh le penting tan uman bek tua kopi hai bek tuanya artinya bukan pokok dekedi tua hai kakek hiban tak pegat mak yang pokok ya blau breuh. Maka hidup kita dunia ini adalah yang pokok akhirat. Dunia tidak boleh lupa. Ada mendih keun laju oleh Allah, carilah dunia, carilah akhirat. Jadi imbang juga di balan juga. Kemudian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama yang telah membimbing kita, baik dalam hadis-hadis qauliyah beliau, ucapan-ucapan beliau, maupun hadis fi'liyah, perbuatan-perbuatan beliau yang kita jadikan sebagai acuan, sebagai patron, sebagai blueprint, sebagai rule, sebagai model yang kita lakukan sejauh kemampuan kita sebagai manusia biasa, karena kita bukanlah beliau, kita bukanlah maksum, tapi kita adalah manusia biasa. Namun demikian seluruh tenaga, seluruh pikiran kita senantiasa kita curahkan untuk aktivitas agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita masih tetap dalam keadaan duka yang mendalam terhadap peristiwa yang dialami oleh saudara kita yang sudah sering disampaikan berkaitan dengan Save Palestine, duka Palestina. Yang kami muliakan trio Al-Khadim
dan juga seluruh jamaah SMS, khususan ahli bait di Masjid Muda Kuala yang mulia di Kampung Belang Panjang yang mulia ini. Pertama sekali pada subuh ini, ya inilah ceramah kita dari kita, ceramah ahli bait. Mungkin sudah lama sekali saya tidak jadual Pak Amin untuk cas suara. Umantang tu puhanali, demikian juga imam tadi. Saya juga disuruh lagi jadi imam. Mungkin istilah sikin, tet aku bah takut atumpo ya, gak sah li tiga. Jadi untuk pindah geratan tiga. Mohon maaf, mungkin selama ini kita sering dengan imam-imam muda ya yang suaranya itu sangat baik, sangat merdu. Tapi kita ini imam-imam yang sudah dulu ya, imam-imam tua, tidak seindah yang kita dengarkan dari suara-suara imam muda kita. Demikian juga ceramah tidak sama lagi dengan ceramah dai-dai muda yang berapi-api, berasap-asap. Nah, kita ini sudah turun energinya, sudah turun ingatannya, jadi sudah menualah kita. Maka kita perlu mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya. Ada era-eranya, sehingga dengan ada pembibitan akan melahirkan pembobotan. Jadi ini memang satu kewajiban generasi ke generasi ya, jailan an jailin, terus menerus kita cetak kader-kader kita. Tunggu-tunggu gure-gure kamu hadirin hamba Allah jamaah yang berbahagia, sehubungan dengan situasi kondisi kita sekarang ini, kita sangat perlu berkomitmen kembali, mengingat-ingat kembali tentang salah satu dari ismun min asma'illahi ta'ala, yaitu nama dari nama-nama Allah yang indah itu salah satunya adalah Allah ini sebagai Malik, Raja. Bahkan bukan Raja saja, Malikul Mulki. Maka dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran disebutkan salah satu sifat Allah, yaitu Malikal Mulki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah oleh Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Malikul Mulki, raja di atas raja, king of the king, raja di atas raja. Siapapun yang mengatakan dirinya raja, di atasnya ada raja, Allah Subhanahu wa taala. Kalimat raja ini mengarah kepada kekuasaan. Maka yang mat kuasa raja, berarti raja ini bisa disinonimkan, dimuradifkan dalam satu kaitan kata. Raja sama dengan pemimpin, sama dengan kekuasaan, sama dengan kewenangan, sama dengan orang yang memiliki. Maka di atas semua itu, itulah Allah Azza wa Jalla dengan Malikal Mulki. Dan di dalam kitab Dalail Khairat mengutip hadis Nabi yang panjang, juga mengambil salah satu dari ismun min asma'illahi ta'ala, yaitu raja, Malikal Mulki Jalla Jalaluh, raja di atas segala raja. Jadi yang raja selain Allah mana yang raja? Itu raja-raja kecil atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita jadi kepala rumah tangga, di rumah itu kita raja, laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah raja dalam rumah tangga. Itulah maksud raja-raja tadi. Tapi di atas segalanya Allah Subhanahu wa taala. Lang kampung sau raja. Itulah pak kecil, raja kampung. Camat, raja kecamatan. Wali kota, bupati, raja kabupaten kota. Gubernur, raja provinsi. Presiden, raja negara, dan sebagainya. Regional,
pulau dan sebagainya sampai internasional, itulah raja-raja kecil. Semua raja-raja itu pemberian Allah, kewenangan yang terbatas, tidak memiliki kekuasaan absolut, tidak memiliki kemutlakan. Dengan bahasa lain, khalifah-khalifah yang Allah tebarkan di atas permukaan bumi, memberikan kewenangan pada zona masing-masing. BBU siapa takai? Hai, drone kepala rumah tangga, drone atur rumah drone. Rumah kau hanjin atur. Hanam urusan drone atur rumah kau, rumah drone. Karena itulah kewenanganmu, raja. Hai, Pak Kecil, iron raja gampung drone. Gampung lain biar ayo tak surau nak kecil kau pedi. Kira-kira laginya. Jadi beginilah manusia diberikan raja kecil. Namun itu bukan malikul mulki. Karena malikul mulki hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, raja di atas raja, pemilik segala kerajaan. Maka kalau disebutkan pemilik segala kerajaan, berarti pemilik segala kekuasaan, pemilik segala kewenangan, pemilik dari segala kepemimpinan. Oleh karena itu semua itu ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka sehubungan dengan nuansa, tentu kita dalam momentum akan berkompetitiveness, bersaing secara sehat untuk menjadi raja-raja. Pileg itu adalah persaingan untuk menjadi raja-raja. Pilkada, persaingan menjadi raja-raja. Pilpres, persaingan menjadi raja-raja juga. Jadi semua daripada kontestasi yang dilakukan nyo persaingan menjadi raja-raja. Bahkan bukan hanya sebatas kesifat kedaerahan, terus buat tingkat lorong ini juga ada kontestasi. Nah, calon Kepler, tipek gambar hero calon Kepler, ada tim-tim juga. Itu adalah juga bahagian daripada untuk menempati posisi raja-raja. Raja-raja kecil, raja-raja yang Allah berikan jabatan masing-masing. Baik itu raja sifatnya formalitas atau raja sifatnya non formal, informal, yang jelas semua itu adalah Allah yang memberikan. Maka semua penentuan dan ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh-boleh saja manusia membentuk tim ses, boleh-boleh saja. Ingin mensukseskan orang yang ia sukai, ya silakan. Menunjukkan tim-tim pendukung untuk mendukung orang yang ia sukai, ya silahkan saja. Tapi perlu diingat bahwa tidak ada yang terjadi di atas dunia, di atas permukaan bumi, di alam jagat raya ini, tidak ada yang terjadi kalau itu bukan atas biiznillah, ketentuan Allah, dan biqudratillah, dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi itu kalau bukan atas kudrah Allah. Maka sering saya sampaikan, untuk kita meraih cita-cita, kita diperintahkan untuk al-himam. Al-himam artinya mengatur strategi dan taktik. Dan dalam ilmu politik ada satu ilmu bidang studi, ilmu strategi dan taktik, yang disingkat dengan stratak. Untuk menjadi orang-orang baik perlu strategi dan taktik. Untuk menjadi winner, pemenang, perlu strategi dan taktik. Untuk menjadi the first, orang pertama, perlu strategi dan taktik. Semua itu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa sawabiqul himami la tahruku aswaral aqdar. Kuatnya strategi dan taktikmu, kuatnya cita-citamu, hebatnya daripada rencanamu, bulatnya tekadmu,
tetap saja yang namanya hamba, yang namanya makhluk, tetap saja tidak bisa mengganggu takdir Allah. Hanalam tak dengar orangnya kagak ganggu takdir Allah, itu tidak akan pernah ada. Maka silakan bentuk tim ses, jangan sampai bentuk tim takdir. Metro tingkat tim takdir nah. Nyo kalinya bu menang katanya tim takdir kali hulanti tim takdir. Semua itu tidak mungkin terjadi atas takdir Allah, dan Allah memberikan takdir tidak membutuhkan tim. Oleh karena itu semua aktivitas manusia nyo mesti bersandar kepada ketauhidan, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang terjadi di atas permukaan bumi ini kecuali semua atas takdir Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya dalam kaitan dengan kepemimpinan, tapi dalam hal apapun juga itu takdir Allah. Profesi katanya profesi itu kan macam-macam dong profesi. Ada yang dianggap oleh orang menguntungkan, ada yang dianggap oleh orang kurang menguntungkan, ada yang dianggap oleh orang kasihan sekali dan sebagainya. Macam-macam profesi katanya. Kenapa mau kita lakukan? Karena itu memang kendali Allah Subhanahu wa taala. Kadang katanya gebi pekerjaan dalam hal ini, orang lain dalam hal lain, orang lain lagi dalam hal lain lagi. Padahal kalau dibanding-bandingkan, kita merasa kenapa bukan itu yang kita kerjakan? Kenapa kita mesti kerjakan ini? Diurungnya menanti, pakan luhan lagi agak nyan menteng, puji ilung lagi nyo menteng paneng misalnya. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala yang menebarkan manusia bukan hanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tapi juga beraneka warna, beraneka bahasa, beraneka pekerjaan, beraneka hobi, dan beraneka karakter. Hana mungkin kita nyonya sama mendung walau tapak sakan. Karena menyo sama mendum, maka sistem di dunia ini habis dan mati. Maksud lagi contoh, dan pegahnya katanya mandum bergerakai. Seandainya mandum gerakai, kepu ada ceramah lah orang kabeh gerakai, ana perle ada ceramah. Nyo katanya mandum betimang, nyo ke bangka. Ka mandum urut timang, berarti apa hana boleh, hana depu betimang le, sebab kabeh timang mandum. Jadi bah benar kedeh urung singit. Sebab mangat nabuk katanya untuk betimang. Cuman baik berat tak singit, sebab menyo berat tak singit, hek tak katanya betimang. Pulam na la do kali tetap timang, hai tem timang sama dengan han timang-timang. Yang pihak itu yang bahasa Abu Bangka dalam Facebook beliau selalu berkaitan dengan timang. Ya. Menyasingit tap timang, tap timang, alhamdulillah. Menyah tap timang berarti memang tugas katanya untuk timang tapi. Maka apabila semua manusia ini sudah bagus akhlaknya, maka tidak berlaku lagi dakwah tentang akhlak. Sebab kabeh juga mendum. Sekiranya di dunia ini orang semua rajin ibadah, hanale berlaku dakwah untuk mengajak rajin ibadah. Sekiranya semua orang di dunia ini rajin bangun subuh, hanale payah tak baca hadis salatul fajri khairum minad dunia. Jadi atanyan memang hanabeh sama seperti kebersihan, sama. Kita mendukung sekali Bapak Wali Kota kita ini dalam hal kebersihan di Kota Lusmame. Tapi manusia atau masyarakat kadang-kadang juga sayang kita lihat ya, tidak mengindahkan, tidak peduli ya, membuang sampah di mana-mana. Cuman perlu kita sampaikan bahwa sekiranya semua masyarakat ini sudah baik semua, musuh mandum kah? Sayang sit han lagu pejampuh. Musuh hana bro le musuh krek hana le bro. Hoen aja hana le bro. Kang nganggur muka pejampuh. Pu muka terima gak nyan. Kakak han lagot pejampuh gak nyan. Alian hana pak kerja urang tret dinas kebersihan. Hana le kerja bak dinas kebersihan. Hana le pakon ka bersih pun dah kerja teman lo. Jadi si benar aja tanya. Urang kacau benar, urang pukuto benar kan, urang singit benar. Mangat nabut tetap timang. Maka tugas kita secara simultan terus menerus secara kontinuitas berkelanjutan, memang manusia ini selalu seperti demikian. Maka ibarat dosa dengan taubat.
Sekiranya manusia tidak ada dosa, kan tidak ada lagi taubat. Kan nganggur taubat. Hanarun taubat gelem siro. Hanali sebab mandu hanali dosa. Jadi dosa dengan taubat itu terus menerus. Sampah dengan sapu terus menerus. Keonaran dengan kedamaian terus menerus. Kebodohan dengan pengajaran terus menerus. Bahkan sampai-sampai berlangsung pengajaran. Karena selamanya ada manusia yang butuh diajarkan. Cuma ledum kurang diajarkan. Maka bahasa Aceh punya kurang diajarkan, kurang aja ledum. Mada halu kurang diajarkan. Yang sama meri halu pecut. Tapi bila kurang aja kan meri kata. Kita kun ke urang pergi lihat mamakmu di rumah. Yang ke halu mami hana takkan pergi lihat mamakmu. Terjemah bahasa Aceh bulat-bulat. Mengata bacut. Kayak mak. Yang penting kata dia pindah ke bak ujung. Tambah kata salam. Jadi nak bahasa Aceh tambah huruf sabah. Halu. Tambah huruf sabah. Kata makmu. Karena mak benar. Halu. Mami hana takkan mak. Tambah ke ma bandakun. Meri kata. Jadi haluskan bahasa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang terjadi perbedaan lahjah. Kemudian duku-duku hadirin hamba Allah yang berbahagia. Ayat yang berikutnya yang kita sebutkan tadi, bahwa kemuliaan manusia itu juga dikendalikan Allah. Allah yang mengendalikan siapa hambanya yang mulia. Dan dia tidak akan mulia kalaupun dimulia-mulia. Tak puih ujung butik, tak sibo. Kalau Allah menghendaki tidak mulia, juga tidak akan terjadi kemuliaan pada manusia itu. Karena yang mengendalikan kemuliaan ini adalah Allah yang maha mulia. Juga sama, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Allah kembalikan kalimat kepada sebaliknya. Yang hina juga atas penghinaan dari Allah Azza wa Jalla. Walau kita menghina-hinanya, istilah bahasa politik, mengeksekusi dan mempersekusi, juga itu adalah kendali Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang tidak menjadi hina karena tidak diizinkan Allah jadi hina. Betapa orang yang tidak jadi mulia karena tidak diizinkan oleh Allah dia itu mulia. Karena kembali kepada yang kita sebutkan tadi, di atas segalanya itu ada kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita lakukan ini karena sebatas kita manusia sebagai ikhtiari, usaha semata, usaha. Karena kalau tergantung kepada usaha semata, ya seberapalah manusia ini mampu berusaha. Karena orang mau berusaha apapun, kalau Allah tidak memberikan juga tidak kita dapatkan. Ibadahnya usaha sih, ibadahnya usaha sih. Kau enggak mau perlu ibadah, mentamang syurga, antumnya hana syurga, hanya tamang ibadah. Mamnya ketamang oleh Allah, hana sembahyang subuh, musigo, hana sembahyang subuh. Tinggal ketamang oleh Allah lan syurga. Hanjut. Dan nak demo, kakak lagi Allah Taala nya, kakak lagi ibadah nak demo Allah Taala. Fa'alul lima yurid. Allah Maha mampu berbuat apa yang Allah mau. Jadi untuk apa itu ibadah? Ikhtiari. Usaha kita untuk menjadi orang-orang yang taat, karena taat itu perintah. Taatnya niyu Allah, maksiatnya larang Allah. Walau Allah maha mampu memasukkan orang baik dalam neraka, tidak bisa diprotes. Dan maha mampu memasukkan orang yang jahat dalam syurga, juga tidak bisa diprotes. Tapi perintah Allah bukan demikian. Perintah Allah adalah orang-orang yang baik Allah tempatkan pada tempat yang baik. Orang-orang jahat Allah tempatkan pada orang jahat. Dan semua itu berlaku rumusnya di dunia ini. Untuk akhirat itu hanya mewujudkan apa yang sudah Allah janjikan saja. Jadi tidak boleh terbayang bagi kita nyo akhirat baik tak tertimang kalau akhirat. Nyan kalimat-kalimat yang salah. Dan itu kalimat-kalimat ateis yang tidak bicara tentang orientasi akhirat. Ulam itu biar kalimat-kalimat wapun dah pakai akhirat. Akhiratnya kalau mudah tepat pi. Nyan
bahaya tak kalimatnya. Wutak gaduh pegah-pegah surga, surganya mendak tepat galom. Nyan kalimat bahaya. Ateis yang menggunakan itu. Baik tak ada pegah-pegah surga, surganya mendak tepat galom. Itu kalimat bahaya. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang tak bertuhan. Sementara orang-orang beriman ya mestilah akhirat oriented, berorientasi pada akhirat. Sekira bukan kita mendambakan kebahagiaan akhirat, yang tidak mungkin manusia akan beribadah. Tidak mungkin manusia akan menjadi orang baik. Karena di dunia ini adik hana baik tak ada pergi dunia nya tak nak fikir bahagia dunia. Musuh ilong di dunia mentang perleh bahagia. Adik hana baik tak kan jerit. Dum awak muka sabu-sabu tak jai pengi. Dum. Tapi karena itu dunia, bagi dia sudah bisa. Akhirat bagaimana? Dum urang mabuk-mabuk. Untuk dunia cukup dia. Betapa banyak orang mencari nafkah dengan ilegal. Betapa banyak orang mencari uang dengan haram, dengan tidak prosedural, dengan menjual apapun yang ia mau tanpa mengikuti rambu-rambu agama Allah. Menyentuh dunia yang kesehatan. Tapi kita orang mukmin tidak memikirkan di dunia semata. Karena ada akhirat yang khairu wa abqa. Lagi kita baca lang ayat bunuh. Bak tapi ke ro akhiratnya kehinan teglang nafah tu. Nyan kehinan musangkut kaki bak tapi ke ro akhirat. Maka bicara akhirat adalah satu kemustian. Bicara tentang dunia, bicara tentang akhirat, itu adalah satu perbandingan. Karena dunia ini cermin untuk akhirat. Tanya udra tu akhirat kadu. Memang akhirat kalau mupat, tapi akhiratnya kana. Akhirat galam tahu, akhirat kagak kubah oleh Allah. Bisakah kita melihat akhirat? Bisa menggunakan cermin. Ad-dunya miraatul akhirah. Dunia ini adalah cerminan untuk akhirat. Bagaimana kita di akhirat kelak? Ya kita cerminkan saja dengan bagaimana kita di dunia. Dan itu ada ayat Al-Quran. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berbuat kebaikan walaupun kecil, itu akan dia lihatnya di akhiratnya kan cerminan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang amal timbangannya kosong, tidak bermakna dan tidak mendapatkan hasil, maka tempat akhirnya itu neraka hawiyah. Itu kan cermin. Jadi melihat akhirat itu dengan cermin. Maka hanjir dah pegah-pegah. Aduh gabung akhirat. Akhirat dah tepat galom. Ini perkataan-perkataan yang antagonistis. Perkataan-perkataan yang kontroversi dengan perintah-perintah Al-Quran, di mana dalam Al-Quran menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Yang dipikir oleh Allah justru ke depan, bukan ke belakang. Yang dipikirnya ukenya baik tanggung-tanggung. Kan pikirlah masa depanmu. Ini tahun 2023. Pikirlah tahun 2024. Nyan BO kan. Pikirlah milenium selanjutnya. Ini kan milenium ketiga. Pikirlah milenium keempat. Oh nyan tiak kan. Nyo tahun 2020 pikirnya ke tahun 5000. Nyan tiak kan. Baru habis pikir nyai tanya dunia, fikir ke akhirat. Nyan baru sejauh-jauh pikiran kita. Maka masa depan kita yang paling jauh bukanlah masa tua. Walaupun kalimatnya sering. Saat kamu muda pikirlah masa tua. Hai, kaku bah peng macuk tengah te Tuhan, hai kami tali kaku bah hina ile. Betul isitnya. Tapi nyang dalam jauh si cara semiki. Baru jauh semiki, hai nyai dunia kaku bah macun tu akhirah napa kacau le. Itu baru pikiran kita yang jauh. Di samping itu memang ada dalam Al-Quran wal tandur nafsum ma qaddamas lighat. Yang kita pikirkan adalah di hari esok. Hanya saja dalam kita beraktivitas dan bekerja ini selalu menggunakan sunnatullah. Tanya udep dunia, hana mungkin langsung akhirat. Karena dengan dunia udep tanya di dunia. Sementara dunia fasilitas untuk akhirat. Jadi kan bangkau udep dunia hana bangkau udep akhirat hana pakai dunia. Dunia ini kan fasilitas.
Tak pergi rumah, hai mangak je tak ibadah hai. Tak boleh Honda, tak boleh motor, hai mangak je tak ibadah hai. Tak suk pakaian juga untuk ibadah. Tak minta peng juga untuk ibadah. Tak bergaul juga untuk ibadah. Semuanya karena tujuan kita yang jelas adalah menuju hari esok yang paling jauh, yaitu hari akhirat kelak. Sehingga manusia ini ketika bicara akhirat, nyana ketenangan yang tidak bisa dibandingkan. Nah, ketenangan raw, ketenangan tersendiri, walau orang-orang tidak bisa merasakan. Memang urang sama perasaan. Sering tak lu bagi contoh, orang-orang salat subuh yang bangun bergabung ya di masjid mana, walaupun tidak di SMS ya, karena sama saja. Tidak salat di sini, salat di mana itu sama. Selain dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, sama saja. Tapi mau saya sampaikan bahwa berada kita di dalam saf jamaah itu adalah ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Rasakan ligomen. Sama seperti kita tidak bisa juga merasakan kenikmatan orang lain. Itu rasa litanya. Dan anak muda kan dia sembahyang tarawih. Koncok Quran tadarus nyoino pusit telepon ngan jam pusal nyan lih main tarawih, bahkan hanai mun tarawih PJ tarawihnya pun ndak ada. Hai tanya wa tarawih ji kayak 15 menit main bola hina bak futsal nyan datanya yang lain tanya ngapain main futsal bulan-bulan Ramadan. Bapak enggak tahu nikmatnya itu di mana. Sama sih lagi hanai tempat nikmat ibadah hanai tempat. Jadi tanya hana ada tempat nikmat urunyan di urunyan behana depan nikmat tanya maka menghiri-hireun de tanya hireun de dak pakan wate subuh mantang rupanya ana nikmat di kajan sira ke ikan behai ke pat nikmat tanya tak bedah wate subuh tidak sanggup dia cerna. Tapi bagi orang-orang beriman, dia bicara akhirat yang kepuasan batin, beribadah kepuasan, berilmu kepuasan, mengikuti pengajian kepuasan kan bagi orang-orang mukmin, walau orang lain tidak bisa merasakan kepuasan itu. Bahkan orang lain sama sekali tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tapi orang mukmin itu bicara hati. Orang mukmin bicara getaran. Orang mukmin bicara tentang jiwa, karena yang ia dambakan adalah ketenangan jiwa yang ada di dalam hati orang-orang mukmin. Dan satu-satunya cara adalah dengan zikrullah dalam makna luas. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah menenangkan hati? Ya, mengingat Allah dalam segala aktivitas. Walau yang kita bicarakan judulnya adalah dunia, tapi efek dampaknya adalah untuk akhirat. Bicara ketertiban dunia, efeknya untuk akhirat. Bicara kebersihan dunia, efeknya untuk akhirat. Bicara silaturahmi dunia, efeknya untuk akhirat. Bicara daripada di mana-mana persatuan-kesatuan dunia, efeknya untuk akhirat. Maka yang gekun dengan akhirat adalah perbuatan di dunia yang memberi pahala kepada pelaku, dan pahala itu diperoleh nanti di akhirat. Nyan gekun but akhirat, dan but akhirat pubut di hidonya ada pubut. Hana mungkin tu ada pubut urang akhirat. Berbeda dengan pekerjaan di dunia, ada tahapan-tahapan. Buat singa hanya dah bubuk orangnya. Tanya dah kuliah baru semester sa. Hana dah kuliah semester 2 ile dan dah habis semester sa. Yang buat dunia ada step, ada langkah. Tapi untuk buat akhirat hana mungkin di akhirat tapi kira akhirat tetap terpikirkan di dunia ini. Semoga kehadiran kita di dalam jamaah-jamaah secara rutinitas dan istiqamah tetap memberikan warna daripada syiar-syiar, simbol-simbol agama Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, wa may yu'azzim hurumatillah, dan juga ayat yang lain, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang bergelimang dengan syiar-syiar Allah, yang bergelut dengan syiar-syiar Allah,
semuanya dilakukan lantaran hatinya memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita maunah bukan hanya kepada kita yang dalam keadaan nyaman, tapi yang paling utama seperti kita doakan dalam nazilah tadi, yaitu kepada saudara-saudara kita yang sedang Allah uji di Palestina. Hanya Allah yang mampu dengan kekuasaannya yang akan menjatuhkan dan membinasakan a'da'aka wa a'da ad-din, yaitu musuh-musuhmu ya Allah dan musuh-musuh agamamu. Kita hanya bisa memohon dan bermunajat kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat mauizah singkat ini. Semoga Allah memberikan sehat kepada kita dalam setiap waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.